adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam menu sarapan GBD Situbondo. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan tubuh yang baik, dalam keadaan tubuh yang sehat, dan itu semuanya kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita kesehatan dan kekuatan, sehingga pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya akan membawa renungan firman Tuhan, bahwa renungan pada pagi hari ini berbicara tentang membuat hidup kita berarti. Puji Tuhan. Saya akan membacakan di dalam Mazmur 103 ayat 15-16. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila ingin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan di tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ini adalah pemazmur mengatakan seperti itu, bahwa hidup manusia itu hari-harinya seperti rumput, ya Bapak Saudara ya, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Dan dikatakan juga bahwa apabila angin melintasinya, maka ia tidak akan lagi. Jadi dapat disimpulkan di sini dalam Mazmur 103 bahwa manusia itu hanya memiliki usia yang sangat pendek. Hidup manusia itu sangat pendek. Juga di dalam Mazmur 90 ayat 5, Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Inilah cerita dari kehidupan manusia. Dikatakan juga dalam Mazmur 90 ayat 5, bahwa manusia itu seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang sudah lisut dan sudah layu. Kalau kita tahu bahwa tanaman, rumput, dan terlebih bunga, itu usianya sangat pendek. Hari ini pagi mekar, nanti sore sudah kisut ataupun sudah layu. Itulah kenyataan dari tanaman, rumput ataupun bunga, ya Bapak Saudara ya. Seperti pujian yang saya nyanyikan tadi, hidup ini adalah kesempatan. Dan renungan pada saat pagi hari ini, tema sarapan ini saya terinspirasi dari sebuah lagu, hidup ini adalah kesempatan. Saya merenung dan menyanyikan lagu ini. Lagu ini sangatlah pendek sekali ya Bapak Saudara, tetapi sangat pendek tetapi penuh syarat dengan arti. Artinya itu sangat dalam, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah untuk melayani Tuhan, dan hidup ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena kita tahu bahwa setiap kita manusia yang hidup di dunia ini
akan meninggal atau kita ini akan meninggalkan dunia ini ya Bapak Saudara ya. Usia kita ada yang sangat panjang sekali, ada yang sampai 100 lebih. Tetapi ada manusia pun usianya bayi pun sudah meninggal ataupun remaja pemuda pun sudah meninggal mungkin karena sakit, anak kecelakaan ataupun karena beberapa hal sehingga usianya meninggal dalam usia muda. Tetapi ini tidak menjadikan sebuah hal yang perlu kita perdebatkan. Tetapi satu hal yang perlu saya garis bawahi ya Bapak Saudara, apakah hidup kita ini sudah menjadi berkat bagi orang lain? Lagu ini sangat menyentuh saya sekali. Lagu ini sangat memberkati saya. Jadi sebenarnya hidup kita ini berarti, hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang, itu bukan karena usia kita yang panjang. Usia 80, 90, 100, tetapi berapapun Tuhan memberikan usia kepada kita di dunia ini, bahwa hidup kita ini apakah sudah menjadi berkat bagi orang lain. Saya mencari-cari lagu tentang hidup ini adalah kesempatan, siapa yang menciptakan, jadi saya mencari-cari. Ternyata lagu ini sangat memberkati ya, memberikan suatu peringatan kepada saya secara pribadi. Ternyata lagu ini ditulis oleh seorang pendeta Wilhelmus Lantumahina ya. Nah, lagu ini ditulis atau terinspirasi di saat dia kehilangan seseorang yang dikasihi, yaitu anak sulungnya itu mengalami kecelakaan pada 2004 tahun 2004 ya. Nah, peristiwa itu merenggut nyawa anaknya itu dan pendeta Wilhelmus ini akhirnya merenungkan arti sebuah kehidupan sehingga ia menyadari, beliau mengatakan ia menyadari tidak selamanya ini kita ini muda, kita kuat, kita kaya, kita hidup. Itu pun menjadi perenungan beliau sehingga beliau juga menyadari apa yang terjadi terhadap anak sulungnya itu yang masih muda telah meninggal, dan dia terinspirasi dan dia menjadi merenungkan dan menciptakan sebuah lagu, hidup ini adalah kesempatan. Jadi bukan karena usia kita panjang kita berbuat sesuatu, tetapi karena seberapapun Tuhan mempercayakan kita hidup di dunia ini, itu harus kita gunakan untuk kita melayani Tuhan dengan baik. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri, hidup ini harus menjadi berkat. Itu adalah salah satu bagian lirik dari hidup ini adalah kesempatan. Bapak Saudara, lagu ini mengajak kita semuanya untuk kita memaknai sebagai orang percaya, bahwa bagaimana kita harus hidup dan kita menjalani hari-hari kita di dunia ini. Bukan tadi saya katakan seberapa lama kita hidup di dunia ini, tetapi bagaimana kita menggunakan waktu kita ini dengan baik, dengan benar, dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yesus. Tidakkah Tuhan itu memiliki tujuan dengan menempatkan kita di dunia ini, Bapak Saudara? Tetapi kalau hanya Tuhan hanya agar kita hidup kekal bersamanya, sebuah pertanyaan itu muncul dalam hidup kita. Mengapa Tuhan tidak membawa kita langsung ke surga, menempatkan kita ke surga dalam hidup kekal? Tetapi kita harus menyadari bahwa kalau kita ditempatkan Tuhan di dunia ini, karena kita dapat mengatakan itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk membalas cinta kasih Tuhan dalam seluruh hidup kita. Ya Bapak Saudara ya. Kesempatan yang harus kita pakai untuk kita dapat melayani Tuhan dengan baik. Kesempatan untuk membuat hidup kita ini berbuah dan menghasilkan buah bagi banyak orang, hidup benar. Dan bukan tentang bagaimana kita mendapatkan kepuasan pribadi dalam hidup kita, tetapi bagaimana kita dapat
memberi dampak bagi orang lain, Bapak Saudara ya. Kita membaca di dalam Matius 5:16, demikianlah hendakmu terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan yang memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi hidup kita ini adalah terang. Hidup kita ini adalah, kalau Matius sebelumnya itu berbicara tentang garam dan terang dunia, hidup kita ini adalah garam. Garam yang harus asin, yang harus berdampak bagi orang lain. Terang yang harus bercahaya, dan pohon yang harus menghasilkan sebuah buah yang manis yang dapat dirasakan orang lain. Hanya dengan cara demikianlah kita pun akan memberikan dampak bagi dunia ini, membuat hidup kita berarti. Kita baca lagi dalam Amsal 10 ayat 7, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Amsal ini memberikan sebuah memberikan sebuah nasihat kepada kita bahwa kenangan kepada orang benar itu mendatangkan berkat. Jadi orang yang sudah meninggal, dengan orang itu yang selama hidup selalu berbuat baik, hidupnya menjadi berkat bagi orang lain, melakukan perintah dari Tuhan, seperti lagu tadi bahwa orang itu memberikan kenangan, hidupnya menjadi berkat. Tetapi sebaliknya, orang fasik itu menjadi buruk. Nah, orang yang sudah meninggalkan dunia ini akan meninggalkan kenangannya, apa yang dia perbuat di dunia. Yang dia perbuat itu baik, dia akan meninggalkan kenangan yang baik. Tetapi kalau dia meninggalkan sesuatu hal yang tidak baik, maka ia meninggalkan sebuah cerita yang baik, seperti dalam Amsal 10 ayat 7, orang fasik menjadi busuk. Puji Tuhan. Inilah renungan firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya lagu ini dan beberapa ayat yang kita baca ini dapat menginspirasi kita, berapapun usia yang Tuhan berikan kepada kita, dalam usia muda, usia dewasa, hingga sampai tua nanti. Tuhan pun percayakan berapa lama kita akan di dunia ini, bahwa hidup kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Saudara. Sampai berjumpa kembali dalam tayangan berikutnya.